Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama Muslim dan salam sejahtera mungkin dari yang beragama selain non-Muslim ya. Ya, kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teknologi beton dan bahan bangunan, di mana dosen pembimbingnya itu Pak Kilda Tesisa Ilmawan Jinur ya, STMT. Ya, saya buat video ini dalam rangka memenuhi tugas untuk tugas UAS ya, untuk materi yang saya bawa yaitu lebih cocok sharing ya. Saya sharing karena kan sama-sama masih belajar ya, materi dengan tema dengan subtopik yaitu teknologi kayu. Ya, saya kemakan ini saya upload untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi beton dan bahan bangunan. Ya, ini juga untuk sebagai syarat untuk UAS ya teman-teman ya, dari teknik sipil Unsuri Universitas Sunan Giri Surabaya. Nah, ini kenapa sih yang saya ambil topiknya yaitu teknologi beton, mohon maaf ya, teknologi kayu ya, karena sebagai latar belakang masalahnya sendiri ya, hutan kita di Indonesia memang sangat kaya ya. Sebagai hasil hutan dari sumber kekayaan alam, kayu itu banyak manfaatnya, yaitu mudah diproses, dijadikan sebagai barang sesuai dengan kemajuan teknologi. Hal ini mengingat kayu memiliki beberapa sifat sendiri, tidak dapat ya saat ini sih banyak, tidak dapat, tapi secara spesifik kayu itu masih tidak bisa 100% digantikan karena keunggulan terhadap kayu itu ya sebagai bahan bangunan. Di banyak negara kayu merupakan bahan konstruksi yang unggul, harganya murah dan dapat diperoleh dalam berbagai bentuk dan ukuran, disertai sifat-sifatnya seperti kekuatannya relatif besar dibandingkan dengan beratnya, mudah diberi bentuk dan disambung erat, menjadikan kayu sebagai bahan untuk bahan bangunan atau perumahan yang cukup bagus ya. Akibat dari sifat dan kelebihannya ini, kayu tidak mempunyai batasan untuk mengikuti perkembangan di industri teknologi maupun di teknologinya sendiri sebagai bahan bangunan ya. Rumusan masalah, ada beberapa hal yang akan saya sharing ya, beberapa pengertian kayu, terus kayu juga di negara kita juga ada aturan-aturan dari pemerintah, sehingga apa saja menjadi peraturan pemerintah kita, baik itu untuk lingkungan, karena kan sifatnya untuk pengelolaan lebih lanjut ya, sehingga kita tahu aturan-aturannya. Terus apa sih menjadi pengetahuan dasar kayu sebagai bahan bangunan, itu juga akan saya sharing. Terus bagaimana sih ada sifat kayu yang higroskopik, kayu itu seperti apa, terus kelebihan dan kelemahannya kayu juga seperti apa, bagaimana kayu sebagai bahan dan struktur untuk konstruksi bangunan. Yang nomor 7 ini atau yang terakhir ini adalah apa yang akan alternatif material untuk pengganti kayu. Nah, ini pengertian kayu ya. Mungkin kita sering mendengar kayu, baik dimanapun sering kan ya. Dimanapun kayu itu apa sih ya? Kita sering menemui. Tapi biasanya secara istilah kita juga akan agak kesulitan ya. Apa sih kayu itu? Mungkin banyak yang mendefinisikan kayu itu bagian dari pohon atau hasil pengolahan dari pohon itu sendiri yang sudah mengeras dan sebagainya. Tapi kita akan melihat definisi kayu itu menurut beberapa ahli saja ya. Ya. Jadi menurut Hygren
tahun 1996, kayu adalah suatu karbohidrat yang tersusun terutama atas karbon, hidrogen, dan oksigen, dan juga mengandung senyawa anorganik yang tetap tinggal setelah terjadi pembakaran pada suhu tinggi pada kondisi oksigen yang melimpah. Residu ini yang dikenal sebagai abu. Itu menurut Heijgren ya. Heijgren atau Heijgren. Yang kedua menurut Mulyani S tahun 2006 ya. Ini kalau ini namanya dari Indonesia ya ahli. Kayu ini dibentuk oleh berbagai macam tumbuhan yang didefinisikan sebagai tanaman berkayu yang mempunyai tinggi 15 sampai 20 kaki ya atau sekitar 4,5 sampai 6 meter. Karena ukuran ini maka kayu berguna untuk menghasilkan produk-produk yang beraneka ragam. Ya, memang kayu di hutan itu memang ukuran cukup besar ya. Seperti di banyak daerah ya. Kita melihat kalau ke arah dari Madiun ke arah Ngawi itu kan banyak pohon jati juga sepertinya ya. Nah, itu. Terus ini juga pendapat ketiga menurut Vengel tahun 1995. Kimia kayu dan komponen-komponen tidak dapat dipisahkan dari strukturnya. Kayu tidak hanya merupakan senyawa kimia atau jaringan anatomi atau bahan, tetapi merupakan gabungan dari ketiganya. Siapa ketiganya itu senyawa kimia, jaringan anatomi, bahan. Tadi semuanya digabung itu jadi kayu. Kesemuanya ini merupakan hasil hubungan yang erat dari komponen-komponen kimia yang membentuk unsur-unsur ultrastruktur yang kemudian bergabung menjadi suatu sistem yang berderajat tinggi yang membentuk dinding sel yang akhirnya membentuk jaringan kayu. Jadi itu teman-teman ya pendapat dari ketiga ahli mengenai kayu. Salah istilah mereka menguraikan itu. Mungkin ini akan memperkaya kita ya. Walaupun kita sering mengistilah kayu, cuma kadang itu secara pengertian juga belum tahu juga ya. Ini ada beberapa peraturan pemerintah Republik Indonesia terkait lingkungan. Kenapa? Kayu itu memang benar artinya benar sumber daya yang dapat diperbarui. Tapi tanpa pengelolaan yang baik dan aturan pemerintah, maka kayu itu akan artinya penebangan yang dilakukan dengan penanaman kembali pohon-pohon yang menghasilkan kayu itu menjadi tidak seimbang, artinya jumlah hutan akan menurun. Nah, itunya makanya diperlukan untuk peranan pemerintah menghasilkan dan pemerintah bersama yang membuatkan ya DPR ya, tapi yang melaksanakan regulator juga pemerintah, sehingga ada perlu undang-undang atau dasar hukum untuk pengelolaan lingkungan ini sendiri, lingkungan atau lebih sebagai kayu. Artinya kalau memang tidak diatur, maka nanti ya dikhawatirkan yang terjadi adalah hutan-hutan menjadi semakin berkurang. Ya, memang Indonesia kan juga kaya ya di Kalimantan. Ya banyaknya di Kalimantan juga masih banyak hutan-hutannya. Di Jawa juga sudah mulai berkurang hutan itu. Jadi memang diperlukan aturan itu. Ya, ini akan coba membahas aturan itu ya. Beberapa aturan pemerintah yang terkait lingkungan ya. Sehingga kita paham teman-teman. Jadi peraturan yang pertama Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan ya. Nah ini undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini membawa nuansa pengaturan yang memiliki perbedaan mendasar dengan memasukkan peran serta masyarakat, hak masyarakat atas informasi kehutanan dan keterlibatan dalam pengelolaan hutan secara umum. Jadi ini pokok-pokok yang mengatur tentang kehutanan itu ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Mungkin kalau yang suka hukum bisa lebih mendalam ya. Ini review aja. Terus Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Ya, pemerintah juga mengatur termasuk ya kayak di kota juga
penataan ruang itu. Jadi Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Dalam UU 26 Tahun 2007 ini, penataan penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Artinya penataan itu harus berjangka panjang. Nah, sehingga kalau ada hutan, mungkin sifatnya dibagi-bagi lagi. Nah, itu melakukan izin. Nah, biasanya kalau setiap daerah ada tata ruang dan RT RW, tata wilayahnya masing-masing ya. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, ini pemerintah juga berkewajiban kepada masyarakat untuk menyampaikan, artinya menyampaikan wilayah ya, dua ke undang-undang tadi sebagai dasar tidak boleh, artinya masyarakat itu tidak tahu karena keterbukaan publik, jadi harus diinformasikan di kepada masyarakat. Nah, kalau pemerintah tidak memberikan keterbukaan informasi, artinya kalau masyarakat tiba-tiba dia tidak tahu melakukan penebangan, pengambilan kayu di hutan yang memang dilarang, nah itu jadi masalah. Seperti itu ya. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini undang-undang terkait lingkungan hidup. Jadi sebelum kayu diambil itu kan seperti apa? Apakah nanti dikelola kembali masuk wilayah hutan, diperlukan izinnya, atau memang kalau pindah hutan, artinya bukan pindah lokasi atau ngambil itu, apakah perlu analisa dampak lingkungan, UKLUPL, ataupun sifatnya aturan itu ada. Kalau dia itu juga ada kan aturan tentang IPPKH, pinjam pakai kawasan hutan. Tuh ya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi keuangan negara ini merupakan bentuk dari respon dan tuntutan untuk peningkatan kerja pemerintah dalam melayani masyarakat dan efisiensi anggaran. Tata kelola kehutanan yang baik dipengaruhi oleh kemampuan lembaga kehutanan menyusun rencana kerja anggaran yang menjadi penyusunan untuk APBNP. Jadi keuangan negara ini jadi undang-undang ini sebenarnya sebagai dasar di Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup atau Departemen Lingkungan Hidup atau di daerah ya yang terkait lingkungan hidup itu sebagai bahan penyusunan sehingga efeknya kembali pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Terus Undang-Undang Nomor 18 2004 tentang perkebunan ini juga untuk maaf ada yang kurang ya ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Nah, ini juga informasi geospasial yang tidak terintegrasi merupakan salah satu masalah dalam pengelolaan hutan. Nah, ini geospasial ini penting ini. Artinya kalau sekarang kan bermodal GPS ya. Kalau informasi ini dilakukan yang dengan baik pemerintah, masyarakat mengetahui, ya ini kan mempermudah kita. Oh, ini lokasinya tidak boleh ditebang, ini boleh diambil kayunya sebagai bahan bangunan dan sebagainya ya. Nah, setelah itu tentang perkebunan sendiri, Undang-Undang Nomor 18 2004 tentang perkebunan, yaitu ini di dalam undang-undang ada keharusan bagi pihak yang mengajukan isi perkebunan untuk bermusyawarah terlebih dahulu apabila sudah terdapat hak-hak atas tanah tersebut. Nah, jadi ini kan artinya perkebunan itu apakah dia tanah adat atau tanah pemerintah, tanah pribadi dan sebagainya ya pasti diperlukan izin-izin ya sehingga tidak mengganggu yang sudah ada. Pertama, ini Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambahan mineral dan batu bara. Ini juga tentang undang batu bara ya, mineral, pengambil kekayaan alam juga. Ini pemerintah daerah itu banyak Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi setiap daerah itu mempunyai kewenangan masing-masing atau sekarang kan otonomi ya. Nah, ini juga sebagai dasar untuk pengelolaan lingkungan juga. Sehingga dari turunan yang atas tadi pemerintah daerah merumuskan aturan-aturan sehingga tidak boleh
Artinya pengelolaan itu kembali ya nanti kembali eh, walaupun kayu itu diambil tapi eh, tidak sembarangan gitu ya. Nah, ini juga nomor Undang-Undang Nomor 6 2004 tentang desa. Ini lebih lebih ke bawah sebenarnya ya. Aturan-aturan ini semua pihak bisa menjalankan dan sebagai hasil akhir ya nanti kayu itu bisa dimanfaatkan untuk anak cucu kita. Nah ini kita langsung ke materi ya. Kita memiliki pengetahuan dasar kayu sebagai bahan bangunan ya. Ya kita lihat di rumah mana banyak kan sekarang kayu juga sebagai bahan bangunan. Nah, Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan bahan kayu baik jenis maupun kualitasnya. Karena kan Indonesia kan ada lagu kan tongkat kayu jadi tanaman. Artinya kayu itu dilempar jadi tanaman, berkembang biak jadi banyak ya. Maka pemakaian bahan kayu untuk konstruksi dapat dikembangkan walaupun pada saat ini manusia lebih menyukai bahan beton atau bahan baja dari suatu bangunan. Nah, karena memang kan lebih bangunan yang apalagi di Pulau Jawa ya mungkin banyak yang beton juga. Tapi mungkin di pedalaman daerah-daerah yang masih di luar Jawa mungkin masih ada yang rumah full kayu seperti itu ya. Pemakaian kayu sebagai bahan konstruksi tidak sepesat pemakaian bahan beton atau baja disebabkan oleh panjang kayu yang terbatas. Kekuatan kayu itu relatif kecil, penampang kayu kecil, mudah terbakar, mudah dipengaruhi zat-zat kimia, pekat sekali terhadap kadar air dan sifat kembang susutnya. Ya, itu dan suatu bahan bangunan tergantung dari sifat-sifat teknis, ekonomis dan keindahan. Perlu suatu bahan diketahui sifat-sifat sepenuhnya. Sifat utama kayu yaitu renewable resource, jadi sumber daya yang dapat diperbarui ya tadi. Tapi walaupun diperbarui karena pengelolaan tidak benar ya, kembali lagi nanti bisa artinya yang ditanam sama yang diambil ya tidak seimbang, itu menjadi masalah. Bahan mentah yang mudah dijadikan barang lain, barang-barang kertas, sintetik, tekstil, sampai daging tiruan. Oh, ini kayu ya. Mempunyai daging tiruan ya. Mempunyai sifat-sifat spesifik seperti elastis, ulet, tahan, terus pembebanan tegak lurus dengan sat atau sejajar seratnya. Sifat-sifat seperti ini tidak dipunyai oleh bahan-bahan lain yang dibuat oleh manusia. Ya, ini kan. Tapi kayu itu mempunyai kerugian juga tidak homogen, nanti dijelaskan nanti ya. Mempunyai sifat higroskopik, mudah terbakar, ketidaksamaan dan tumbuhan alam, hasil tumbuhan alam, dan kayu itu juga mempunyai cacat-cacat tersendiri. Nanti dibahas mungkin di belakang ya. Nah ini ya, ini tadi kan sifat higroskopik kayu ya. Apa sih itu? Sifat higroskopik kayu adalah kemampuan penyerapan atau pelepasan air dari udara ke sekitar dalam mencari keseimbangan. Nah itu penyusutan kayu sebagai proses dibentuk oleh banyak air yang dikandung oleh kayu seperti kadar air kayu. Nah, jadi kayu itu nanti kalau semakin kering mungkin ukurannya akan semakin sedikit susut ya, sehingga kadar airnya. Tapi sebaliknya kekuatannya itu ini semakin kuat kayu itu ya kalau semakin kering. Selama itu tidak terserang jamur atau lapuk ya. Tapi semakin kering itu semakin kuat kayu itu. Kalau semakin basah, basah itu juga kayunya ya. Kita contoh pintu rumah lah. Kalau pintu rumah dengan kualitas kayu yang jelek gitu ya, biasanya jelek masih belum kering juga dipasang, nanti kayu itu agak pecah-pecah gitu ya sambungannya itu. Nah itulah. Ini mungkin cara teori itu mungkin pengalaman ya, tapi kalau ini kan di secara materi disebut kadar air kesetimbangan atau disebut juga equilibrium moisture content atau EMC. Air yang dikandung oleh kayu dibedakan dalam dua macam, yaitu air bebas dan air terikat. Air yang terikat inilah yang terpenting dalam proses penyusutan kayu. Apabila air bebas telah dikeluarkan dan hanya tinggal air yang terikat saja, dikatakan bahwa kayu telah mencapai titik jenuh serat atau fibrin saturation point, besarnya kira-kira kadar air 30% untuk semua jenis kayu. Jadi hampir rata-rata ya. Jika kadar air turun melampaui titik jenuh, akan terjadi pengeluaran selama kadar air berada di atas titik jenuh, serat tidak akan terjadi, pengerutan tidak akan terjadi lagi ya. Nah ini adalah
ada beberapa gambar, kadar air dari pohon hidup itu, nah ini berkurang, kadar air dengan air bebas yang masih terikat, nah ini ya, kadar air yang menjadi titik startup 30%, nah kayu yang kering udara kadar air menjadi 0 sampai 30%, kayu kering tanur kadar air menjadi 0%, ya. Itulah sifat higroskopik kayu. Nah ini kayu mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri ya teman-teman ya. Kayu mungkin dan hampir setiap hari pasti ya melihat kayu, mulai meja di belakang ini, pintu, rangka, meja yang saya duduk ini juga kayu. Masih lagi benda yang masih banyak menggunakan kayu sebagai bahan pembuatannya. Masih saat ini sudah ada bahan alternatif pengganti untuk kayu sendiri, misalkan baja, besi, plastik dan lain sebagainya. Namun saat ini kayu juga menjadi bahan yang paling diperkenalkan ya. Ya mungkin kayu itu juga mempunyai nilai artistik ya, nilai seni yang lebih bagus dari yang lain. Dibandingkan dengan material lain, kayu memiliki beberapa kelebihan. Itu kayu mudah dalam pengerjaan ya, mudah dibentuk. Itu kualitas kayu bisa dilihat dari secara visual kelihatan ya. Kalau baja kepadatannya perlu tes kayaknya ya. Atau yang lain, beton juga perlu tes secara itu. Tapi kayu juga sepintas dilihat dikeringkan, oh ini juga sudah kelihatan. Kayu lebih tahan terhadap tekanan dan lenturan. Dengan adanya berbagai jenis kayu, maka kayu memiliki tekstur yang baik dan indah. Kayu memiliki jenis yang cukup ringan sehingga bisa mengapung dan sifat resonansinya. Kayu dapat diubah menjadi bentuk pulp atau bubur dan diolah menjadi bahan produk lainnya, misal untuk bahan baku pembuatan kertas. Ini fungsinya kayu ya. Selain kekurangannya dan material kayu ini adalah tidak tahan api. Wah, ini juga sering yang terbakar itu juga karena kayu ya, banyak kayu. Konslet biasanya kan nempel di kayu itu kelemahannya juga. Kayu tidak dapat dimakan secara keseluruhan sehingga sisa menggunakan menjadi limbah itu tadi. Untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya besar atau lebar, kayu tidak bisa menutup secara keseluruhan karena terbatasnya diameter kayu. Nah, ini biasanya pohon-pohon yang besar itu masih terhadap di hutan ya. Kalau di sini sih ya sudah jarang sih. Kayu mudah diserang oleh serangga seperti kayap atau serangga lainnya. Ya, itu kayu mengandung air dan berpengaruh besar terhadap bentuk kayu. Kayu juga belum kering biasanya masih mengalami nyusutan atau perubahan bentuk. Nah, itu kayu bersifat higroscopis dan sensitif terhadap kelembapan. Nah, ini kayu merupakan bahan baku yang fleksibel, serbaguna, dan salah satu bahan konstruksi yang berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan kayu diperoleh dari hasil penanaman pohon, baik hutan alam atau hutan tanaman industri atau lokasi lainnya. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan selama ribuan tahun. Bahan baku serbagunanya digunakan untuk konstruksi bangunan dan juga digunakan industri, furnitur, dekorasi rumah yang di samping bidang usaha lainnya ya. Terdapat beberapa jenis kayu, ini macam kayu ya, kayu jati ya banyak kita lihat. Untuk furniture, nah ini kelebihannya kuat kayu jati itu ya, juga mungkin untuk dekoratif atau seni juga dalam jadi perabot rumah tangga. Nah, ini lapis lantai, dinding dan bangunan lainnya. Ini ya jati ini mahal juga, yang besar itu ya. Kayu merbabu dengan tekstur yang cukup keras dan stabil, kayu ini nyaris tidak memiliki kekurangan sehingga digunakan sebagai alternatif pengganti kayu jati ya. Nah ini juga seperti hanya kayu jati, kayu merbabu juga tergolong mahal dalam bidang konstruksi. Kayu jati ini digunakan untuk penyangga atau atap rumah, ini merbabu ini. Nah, kayu meranti merah ini juga kerap digunakan sebagai material bangunan, terutama untuk area dalam ruangan dan interior. Hal ini karena kayu meranti memiliki sifat yang peka terhadap cuaca, sehingga kurang bagus. Oh, sifat yang peka terhadap sehingga kurang bagus jika digunakan di luar ruangan. Wah, ini kekurangannya ya kayu meranti. Terdapat dua jenis kayu meranti, yaitu meranti muda dan merah tua, di mana dari segi kualitas keduanya sama-sama bagus untuk digunakan sebagai material bangunan. Nah, ini juga kayu kamper ini ya, kayu kamper kuat terhadap serangga.
lebih ringan dan harganya lebih terjangkau ini Kang Pringnya. Kayu kelapa ini diambil dari pohon kelapa yang sudah berumur 60 tahun lebih. Wah, ini intinya yang kelihatan besar ya, akhirnya diambil ya. Kayu garu, wah ini juga dianggap sebagai salah satu kayu termahal di dunia karena memiliki ketahanan kuat dan kokoh. Wah, ini juga saya sempat membaca berita kalau kayu garu itu sampai beratusan juta ya atau miliar barangkali ya. Karena juga usianya yang udah tua. Terus kayu ulin, ini kayu bersih atau bulian. Ekonomi yang cukup tinggi juga. Kayu bingkari, bangkirai, maaf. Ini juga kayu bangkirai. Ini pastinya juga sebagai kayu yang kuat, awet dan tahan terhadap berbagai cuaca. Nah ini, jadi kan tadi kan pengelolaan yang baik sehingga lingkungan. Nah ini selain pengelolaan juga kita juga menjadi alternatif pengganti kayu. Kenapa? Karena kayu digunakan untuk semuanya, diambil terus sehingga ada alternatif yang digunakan. Nah itu, nah ini bambu. Bambu ini berbeda dengan kayu ya. Kalau kayu kan dari pohon, bambu ini eh, bahan yang di sekitar kita juga banyak sih. Nah ini secara lemah bambu adalah material yang paling dekat dengan kayu. Mempunyai tingkat kekuatan yang baik serta tahan lama apabila diolah dengan baik. Tapi produksinya juga lebih cepat. Wah ini istilahnya kalau tumbuh itu cepat ya bambu ini. Yang ramah lingkungan juga bambu ini. Ya, ini. Secara tampilan bambu memiliki tampilan yang unik, tak kalah indah dan alami layaknya serat kayu. Meskipun demikian, secara umur bambu lebih cepat rusak dibandingkan beberapa jenis kayu. Namun dengan perkembangan teknologi pengawatan bambu, kini material ini banyak digunakan untuk berbagai produk konsumsi dan furniture. Iya, bahkan bambu kalau nggak salah saya juga pernah lihat dipakai untuk buat sepeda ya, benar tadi bambu. Keren juga sih. Nah, ini kayu. Nah, ini komunikasi namanya. Yang kedua ini adalah ini sepertinya komposit ya, komposit kayu ya. Komposit kayu ini digunakan kombinasi kayu plastik. Ini masih kayu masih diperlukan, tapi ada bahan plastik dan material. Bersama dengan bahan lain, potongan kayu bekas ini diproses dan dilem bersama hingga merekat kuat. Jika dibandingkan kayu, material ini lebih sustainable. Perawatan ini pun lebih mudah dibandingkan dengan perawatan kayu asli. Ya, mungkin banyak sih sekarang perabot atau apa yang dari alternatif ini ya. Juga mirip apa ya, triplek sepertinya ya. Nah, komposit kayu ini. Ini itu kedua, ketiga pengganti kayu, kayu plastik atau plastik wood. Nah, ini juga dapat alternatif kayu ya. Jadi bahannya dari plastik cuman ya. Ya artinya kalau dari plastik ya rakyat nggak bisa makan. Ya itu ini adalah kayu beton yang memiliki ketahanan luar biasa khususnya terhadap panas hujan ya. Sehingga kayu beton ini digunakan untuk bahan lisplang atau limasan. Nah ini lisplang ya. Keramik juga. Kalau dulu kan dari teknologi bahan juga sendiri kayu bisa dibuat pakai untuk lantai ya. Tapi sekarang kebanyakan yang udah menggunakan keramik. Ya lebih kuat sih, lebih kuat juga lebih mudah dibersihkan ya. Kalau kayu kan juga rentan jamur juga. Nah ini vinyl juga, ini mungkin beton ya, beton yang dilapisi dengan vinyl ini, plastik, jadi mirip dengan kayu, motifnya saja yang lebih mirip ya. HPL, HPL dijadikan alternatif pengganti kayu dalam banyak produk furniture dan menggunakan bahan dasar kayu komposit atau MDF. Nah ini HPL ya, ini juga di bahan bangunan juga sama ya. Nah ini kita sudah sampai tahap kesimpulan ya. Jadi kayu kesimpulan kita apa sih? Coba kita hitung.
Kayu merupakan hasil hutan yang diproses ya teman-teman. Diproses, dijadikan bahan sesuai dengan kemajuan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, kayu merupakan bahan yang sangat sering dipergunakan untuk tujuan tertentu, termasuk bahan bangunan ya. Terkadang sebagai bahan tertentu, kayu tidak dapat digantikan dengan bahan lain karena sifatnya khasnya itu tadi ya. Pengetahuan sistematis memperkirakan kondisi konstruksi atau memperkirakan penyakit-penyakit bangunan dengan mengatasi penyebab, gejala, dan perlakuan adalah ilmu pengetahuan patologi bangunan ya. Jadi mencari alternatif dan sebagainya. Oh ternyata ada ilmuwan kesendiri ya. Nah, ini mau menciptakan teknologi baru gitu yang sifatnya mirip lah atau mengurangi kekurangan kayu melengkapinya. Nah, itu kendala pemanfaatan kayu secara optimal disebabkan oleh kayu mengalami kerusakan akibat serangan biodeteriorasi, terutama rayap, hingga serangga yang merugikan. Rayap mampu menyerang apa saja yang dibangun manusia, termasuk rumah tinggal dan bangunan gedung lainnya. Nah, ini perlu dibersihkan engineered wood atau kayu rekayasa. Nah, ini sebagai pengganti kayu solid dan material bangunan lainnya, sehingga dapat mewujudkan arsitektur ya bangunan yang kayu yang berkelanjutan. Produk-produk ini dari kayu ini digunakan baik sebagai elemen struktural maupun non struktural ya. Ini saran dari semua itu ya kita mengharapkan dari penulis mengharapkan juga kepada pembaca dalam pengelolaan kayu ini juga bersifat ya, bijak ya, artinya kita mengambil kayu konstruksi untuk bahan bangunan sebagainya, tapi juga kita tetap memperhatikan lingkungan, menjaga ekosistem sehingga kita tetap suatu saat itu bisa kalau memang membutuhkan bisa kita ambil, tapi juga ada teknologi yang lain untuk menutupi kekurangan dari kayu kayu itu sendiri ya. Jadi memang saat ini sih masih banyak kayunya dan teknologi ya yang banyak juga sih penggantinya untuk kayu itu sendiri ya. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan dari saya. Pembahasan saya sharing tadi, mungkin kalau ada diskusi monggo di grup ya, nanti dimoderator oleh Pak dosen ya, Pak Jilda ya. Mungkin banyak kekurangan untuk presentasi ini ya, sharing ini saya mohon maaf ya besar-besarnya, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan untuk yang non muslim salam sejahtera. Ya nggak usah di subscribe ya YouTube-nya ya. Oke, makasih.